Habis itu kembali lagi oleh kekuatan-kekuatan pragmatis, kekuatan-kekuatan opportunis dan otoriter. Sehingga saya minta, mari semua kita lakukan lagu Halo Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali. Nanti saya akan fokus pada ekonomi, tapi saya ingin menjelaskan satu cerita yang saya belum pernah ungkapkan ke depan umum. Dan tapi saya bisa jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Sekitar sebulan sebelum kejatuhan Gus Dur, saya dipanggil oleh Wakil Presiden Megawati ke Istana Wakil Presiden. Di situ Megawati menangis terseduh-seduh, betul-betul sampai segugukan. Dia bilang, Rizal, aku nggak terima apa yang dikatakan oleh Mas Dur. Pokoknya kalau Mas Dur nggak mau minta maaf, aku nggak peduli. Oke, Bang, di situ aja, Bang. Nanti akan kita lanjutkan, Bang. Cerita itu menarik. Saya jawab sedikit, saya lanjutkan yang tadi. Sebulan sebelum kejatuhan Gus Dur, saya dipanggil sama Mbak Mega ke kantor Wakil Presiden di Medan Merdeka Selatan. Mbak Mega nangis benar-benar tersenguk-senguk. Ya, dan bilang, Rizal, masa Mas Dur tega ngomong kayak gitu tentang saya? Ya, soal pribadilah ini. Saya nggak terima. Bang Taufik juga marah sekali, Puan marah sekali. Mas Dur harus minta maaf. Kalau enggak, saya nggak mau belain lagi. Ingat nggak waktu interpelasi 1 di DPR, kamu sama saya yang belain atur strategi supaya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau Mas Dur nggak segera minta maaf dalam waktu 2 minggu ini, aku nggak peduli deh apa yang terjadi. Ada interpelasi 2, terserah mau jadi apa, kan gayanya gitu. Aku ngerti, ini bahaya banget. Saya langsung telepon sohibnya Gus Dur, Alwi Shihab. Pak Alwi ngadep ke istana, bujukin Gus Dur minta maaf. Ini penting banget. Alwi datang ke sana, akhirnya telepon saya, Mas Rizal, Gus Dur nggak mau minta maaf, karena itu benar. Saya panggil Yeni ke kantor, Yen, kamu ngadep ke istana, bujukin Bapak minta maaf. Tapi benar itu nggak bisa diceritakan, Bang, ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nanti ceritanya 10 tahun lagi. Ya kan? Nah, habis itu saya sendiri datang malamnya. Hubungan saya sama Gus Dur tuh udah kayak teman, bapak anak. Ya, saya bujukin Gus Dur harus minta maaf. Jatuh nih pemerintah Gus kalau enggak. Saya pelukin Gus Dur. Gus, ya kita nggak usah campur lah urusan yang bukan urusan negara gitu. Tapi Gus Dur nggak mau. Akhirnya berjalanlah proses itu. Termasuk tank Kostrad dikerahkan ke depan istana. Moncongnya kan ditujukan ke istana. Itu sebetulnya quote unquote kudeta kagak langsung. Politisi sipil melihat begini, selain bahwa DPR dibubarin, dapat sinyal tentara Kostrad kirim ngarahkan tank ke istana, ya mulailah proses akhirnya Gus Dur jatuh. Tapi tentu tidak semua bisa diungkapkan sejarah ini. Nah, kita waktu di pemerintah kan sering sekali di demo. Ya. Demo macam-macam tuh. Teman-teman PKS terutama, lain-lain, PAN, apalah semuanya keliling istana.
Kita lagi rapat di istana, Rizal ini banyak banget nih, laporan ratusan ribu. Gimana? Kita harus siap-siap apa gimana? Gus, tenang aja Gus, teman-teman PKS tuh lagi piknik. Karena demo bawa anaknya, bawa istrinya. Itu mah piknik Gus. PK, belum PKS. OPK waktu itu ya. Itu mah piknik, udahlah tenang aja. Yang penting kita tangkap aspirasinya. Kalau yang saya khawatir ada 300 mahasiswa di luar istana, nah kita mesti mikir plan sebelumnya. Tapi kalau cuman yang diorganize oleh teman-teman PK, nggak tahu juga barangkali Pak Bahtiar Hamzah atau Pak Fuad, kebanyakan itu kan piknik, nggak usah diladenin lah. Kita terus saja rapat dan seperti itu. Nah, begitu Gus Dur terpilih jadi presiden, Gus Dur kepengen sekali Menteri Keuangan yang pertama, namanya Rizal Ramli. Pak Wiranto tulis surat kepada Gus Dur. Mega pengen saya jadi Menteri Keuangan. Tapi kemudian Mas Amin, PAN, temu Gus Dur, bilang, nggak bisa, Menteri Keuangan harus dari PAN. Ya, soalnya begini begitu. Akhirnya Gus Dur nyerah. Saya setuju PAN, tapi saya yang milih loh ya. Gus Dur ini kan politisi. Ya, maunya Mas Amin, ya Pak Fuad. Gus Dur bilang oke dari PAN. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian, apalagi kontribusi Pak Fuad dalam proses pemilihan Gus Dur tadi kan besar sekali. Gus Dur bilang oke, dari PAN saya yang milih. Dia pilihlah Bambang Sudibyo sebagai Menteri Keuangan dari PAN. Tentu ini bikin gregetan lah kawan-kawan di PAN. Nah, Gus Dur bingung, saya harus jadi apa? Kemudian sebulan kemudian dia panggil, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua BPK. Saya bilang, Gus, maaf, terima kasih. Saya setuju, tapi kalau saya udah umur 60 tahun, Gus. Ya, karena ketua BPK kan biasanya 60 tahunan. Saya waktu itu masih 42, 43. Gus Dur, kamu bisa aja. Sebulan kemudian Gus Dur panggil lagi, Rizal, kamu saya angkat jadi Dubes Amerika. Dubes Amerika paling muda kalau saya mau. Saya bilang, Gus Dur ini kayak Belanda aja. Ya, yang badung-badung dikirim ke luar negeri, tugas saya cuma minum wine sama pesta diplomatik. Mohon maaf dah, terima kasih. Gitu. Akhirnya 3 bulan kemudian, Gus Dur panggil lagi, kali ini kamu nggak boleh nolak. Orang dikasih 1 kali aja, mau. Apa Gus? Kamu saya angkat jadi ketua Bulog. Karena Gus Dur udah minta 3 kali, saya bilang, Gus, saya terima. Tapi dengan syarat, Gus, maksimum 1 tahun doang. Ya, saya beresin Bulog semuanya. Habis itu saya mengundurkan diri atau Gus Dur pecat saya. Gus Dur marah. Udah dah, kamu ambil dulu aja. Urusan lain lagi gitu. Nah, kemudian saya benerin lah Bulog. Gayanya Rizal Ramli, Bang Bahtiar kan tahu banget, cepet banget. Ya, 1, kita stabilisasi harga, tidak ada import selama 2 tahun, kita naikin harga beli beras. Yang ketiga, kita naikin harga pembelian gabah, sehingga pendapatan petani lebih tinggi. Sehingga 2 tahun sejak itu, pemerintahan Gus Dur nggak pernah import beras. Tapi masih ada beras bocor ke dalam. Istilah saya waktu itu beras Spanyol, separuh nyolong. Import, dimasukin ke gudang Bulog. Saya keluarkan peraturan Bulog tidak boleh beli beras, hanya boleh beli gabah. Sehingga nggak bisa main-main lagi. Iya kan? Nah, di Bulog itu, saya benerin sistem accounting-nya. Ada 119 account. Ya, masing-masing di bawah pejabat. Masing-masing itu, ya kan, bunganya masuk ke kantongnya masing-masing. Saya panggil semua pejabat Bulog, saya bilang, saya mau online dalam 6 bulan.
account yang 119 tutup, kita tutup, jadi 9 aja sehingga ketahuan yang jelas transparan, bunganya masuk Bulog. Yang kedua, apa namanya nih, supaya online. Bisa Pak, tapi butuh 2 tahun. Bang Bahtiar, mah sederhana. Kalau kamu nggak bisa 6 bulan, gue ganti loh. Jadi itu barang sistemnya online dan sebagainya. Pengeluaran travel berkurang 60%. Ada dana off budget. Bulog itu kan sumber dana off budget Orba nomor 2 setelah Pertamina buat nyogok pejabat, nyogok organisasi, semua. Kita tutup off budget, kagak ada lagi off budget. Memang saya lihat filenya off budget, wah banyak orang penting Indonesia yang terima duit dari Bulog lah dan sebagainya. Nah, kita benerin lah itu. Kita ganti 50 pejabat tinggi Bulog. Kita bikin Bulog tadinya rugi untung 5 triliun dalam 1 tahun. Kalau uang hari ini kali 20 triliun. Belakangan duit itu dipakai sama Rini Suwandi buat nyenengin Mega dengan beli pesawat Sukhoi. Itu ceritanya. Nah, tetapi selama saya di Bulog, saya sebetulnya jadi troubleshooter-nya Gus Dur. Ada apa-apa masalah penting, Gus Dur telepon. Rizal, kamu beresin ini. Padahal bukan tugas kita. Rizal, kamu rapiin ini. Salah satu, lagi saya di Bulog, dia bilang, Rizal, ini IPTN, proyek Pak Habibie, rugi ratusan miliar setiap tahun. IMF mau tutup, kamu beresin. Saya bilang, Gus, mohon maaf Gus, saya waktu muda suka ngeritik Pak Habibie. Saya senang industri airline ya. Cuman Pak Habibie kan suka jor-joran. Gus Dur bilang, kamu kualat, Arma, ngapain kamu dulu kritik-kritik waktu dia muda? Kamu harus beresin. Kita ngeles lagi, Gus, apa kata orang? Ketua Bulog ngerapiin di PTN. Gus Dur bilang, kalau ada yang nanya, kasih aja nomor telepon saya. Gitu aja kamu ribet. Akhirnya kita beresin di PTN. Kita ganti paradigmanya. Jadi a competitive airplane industry. Kita ganti namanya Dirgantara Indonesia. Kita ganti direksinya manajemennya sama anak-anak muda si Yusman. Yang kedua dalam 2 tahun ternyata bisa untung dari tadinya ratusan miliar rugi jadi sekitar 26 miliar untung gitu. Nah banyak sekali kasus-kasus di mana kalau ada apa-apa yang penting Gus Dur telepon saya walaupun kagak ada urusan ini dengan Bulog. Ya setengah waktu saya beresin Bulog, setengah yang lain saya kerjakan perintah Gus Dur yang lain. Akhirnya berapa bulan kemudian saya diangkat jadi ketua tim monitoring kabinet. Wakilnya saya angkat di Alam. Gus Dur kan lucu-lucuan aja, udah ada kabinet, udah ada wakil presiden, kita pula diangkat jadi ketua tim monitoring kabinet. Ya kan? Akhirnya agenda kabinet kita yang tentuin, kesimpulannya kita yang summarize, policy optionnya kita iniin. Kita geber terus gitu. Akhirnya diangkatlah saya jadi jadi Menko Ekonomi. Nah waktunya kan pendek. Saya udah tahu Gus Dur nih kayaknya nggak terlalu lama karena yang ngeganggu dia tuh banyak banget. Sehingga saya bekerja dengan sangat cepat sekali. Bagaimana strateginya? Pertama, saya genjot pertumbuhan ekonomi. Dari tadinya saya masuk min 3%, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5% dalam 21 bulan. Apa rumusnya? Sederhana, kita pompa daya beli. Kita naikin gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, pensiunan, 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang, Rizal, duitnya dari mana? Itu urusan saya lah, Gus. Yang penting, pegawai negeri yang jujur, ABRI yang jujur, pensiunan yang jujur, punya uang. 99% dari pendapatan tambahan itu pasti dia belanjakan, sektor retail hidup lagi. Gitu. Kemudian, kita bereskan kredit kur usaha tani zaman Pak Habibie sama Mas Adi yang macet bunga berbunga 26 triliun.
Petani diuber-uber, suruh bayar kalau nggak disita tanahnya. Akhirnya saya datang sama Gus Dur, Gus, kita udah gila, Gus. Nah saya enaknya sama Gus Dur bisa ngomong gini Bang Batiar, ngomong gini, Gus, kita udah gila, Gus, mau nyita tanah petani yang kredit kor macet. Ya, bayangin kalau kita sita semua tanah petani, mau kita apain, Gus? Gus Dur, iya bener ya, kita apain ya? Jangan gitulah, Gus. Kita hapusin aja kredit macetnya, total 26 triliun. Supaya petaninya senang. Gus Dur bilang, dari mana duitnya? Ya, duit urusan saya lah, Gus. Iya kan? Yang kedua, saya kan Menko, bisa urusin begituan. Yang kedua, ya, supaya petaninya seneng gitu. Tapi Gus Dur bilang, kamu bisa ditangkap loh. Write off 26 triliun. Saya bilang, kalau ada yang mau nangkep saya, silakan aja, Gus. Emang gue untung apa dari kebijakan ini? Yang untung kan rakyat. Akhirnya kita write off 26 triliun. Petani yang tadinya diuber-uber sama polisi, sama camat, mau sita tanahnya, senang gembira. Saya naikin harga pembelian gabah. Petani dapat insentif. Tahun itu, output pertanian kita naiknya tinggi sehingga nggak impor. Nah, yang ketiga, saya kasih diskon kepada kredit usaha kecil yang macet. Waktu itu kan waktu masih krisis. Saya tanya sama Dirut Bank, apa yang terjadi dengan kredit kecil di bawah 1 miliar? Ya hampir semuanya macet, Pak. Udah kategori 5. Sekarang kalau kita uber mereka, ya berapa lama butuhnya? 2 tahun, Pak. Soalnya harus ada keputusan pengadilan, harus debt collection. Dapatnya berapa setelah 2 tahun? Cuman 20%, Pak. Saya bilang, saya nggak mau cara-cara biasa, lazim. Rizal Ramli itu selalu out of the box. Saya nggak mau cara begitu. Saya mau kita kasih mereka potongan 50%, 500 juta. Ya, tapi sisanya harus bayar tunai dalam waktu 3 bulan. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian? Dirut bank telepon datang rapat, Pak Ramli, kita sekarang senang ternyata pada bayar tunai semua ini. Pengusaha kecil, dia minjem dari tetangganya, jual mobil atau apa, kita punya uang 7 triliun nih. Jadi bisa lagi mulai kredit baru. Sementara yang kecil itu sendiri, dari tadinya kategori 5, dia masuk lagi kategori 1, lancar. Dia bisa mulai lagi bisnisnya. Nah, ilmu-ilmu sederhana gini, mohon maaf Bang Baktiar, pemerintah Jokowi kagak bisa gitu loh. Karena hatinya bukan buat rakyat. Hatinya buat teman-temannya yang gede-gede itu. Teman-teman oligarkinya. Berapa kali? Nah, yang ketiga, ya kan, kita dorong ekspor naik 2 kali 200%. Waktu itu anak buah kita, Menteri Perdagangan dan Industri, namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Temannya Pak Bahtiar. Waktu itu mah belum ngerti ekonomi banget Bang Bahtiar. Ajarin begini caranya, strateginya gini-gini. Nah, dia kan memang bulldozer, dia bulldozer lah. Naik tuh ekspor 2 kali. Nah, kemudian sektor yang macet paling gede adalah properti. Semuanya di BPPN. Saya restructure. Karena kalau pengembang nggak keluar dari PBPN, sektor real estate mati. Padahal linkage-nya ini besar. Jadi yang kami lakukan, saya potong bunga kreditnya itu, kenapa macet, bunganya 70% ke 15%. Jangka kreditnya kita perpanjang, akhirnya hampir semua keluar BPPN, sektor properti hidup lagi. Rizal Ramli dikasih hadiah sama Ketua Asosiasi Real Estate Indonesia sebagai Dewa Penyelamat Real Estate Indonesia. Nah, sehabis zaman Mega, makin hidup lagi properti. Cuman saya nggak pernah dikasih kredit. Artinya apa? Orang Mega bilang yang bikin tumbuh real estate ekonomi itu Budiono masih Miliani. Mohon maaf, bahasa Medannya paling lu botak gue yang ngerjain kok gitu loh.
Ya kan? Hiduplah akhirnya sektor dari ini dan lain-lain. Ya. Kemudian kemiskinan, kita fokus ke peningkatan daya beli rakyat yang bawah, sehingga 2 tahun pemerintahan Gus Dur mengurangi kemiskinan 10 juta, 5 juta 1 tahun. Jokowi hanya bisa mengurangi kemiskinan 6 tahun pertama 900.000 per tahun. Tahun ini malah lebih rendah lagi. Kenapa? Karena kita fokus memang buat mendorong yang kecil, yang menengah bawah, ya kan? Karena inilah konstituennya kita, ya, konstituennya umat, konstituennya NU, konstituennya Muhammadiyah dan lain-lain. Tugas saya bagaimana mereka lebih senang, lebih gembira. Itu perintah Gus Dur sama saya. Ya, Gini Index paling rendah dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, yang lain adalah Pak Habibie orang yang desentralisasi pemerintahan daerah. Dia bikin undang-undangnya, dibantu sama kawan kita tuh, si Rias Rasid, dalam bidang politik. Tapi di dalam bidang ekonomi, Pak Habibie nggak sempat nyusun undang-undang ekonomi yang mendukung desentralisasi. Pemerintahan Gus Dur, kami yang bikin satu undang-undang alokasi umum. Bagaimana cara membagi subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kita ciptakan rumusnya. Yang kedua, undang-undang untuk alokasi khusus. Bagaimana daerah yang punya minyak bumi dan gas bisa sebagian persentase keuntungan. Memang saya menyesal karena pemerintah Gus Dur kan cepat sekali. Harusnya saya masukin juga mineral, saya masukin juga ikan dan lain-lain. Tapi pikiran saya waktu itu kita beresin dulu dah ini dah. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang perbaiki. Nah, sampai hari ini pergantian pemerintah nggak pernah memperbaiki undang-undang alokasi khusus itu. Harusnya dimasukkan sektor perikanan sehingga Maluku, rakyat di Maluku, di Indonesia Timur, di Natuna, Riau bisa kebagian dari ekspor perikanan. Harusnya dimasukin mineral sehingga hari ini kan banyak tambang macam-macam itu di Halmahera, di Maluku dan lain-lain. Supaya rakyatnya kebagian dari emas, dari koper, dari ini. Kagak tuh. Yang ada rebutan aja pejabatnya supaya punya hak tambang nikel sama Cina dan sebagainya dan sebagainya. Bang Rizal, mungkin bisa lompat soal penjatuhan Gus Dur? Oke. Nah yang terakhir itu saya transfer 200.000 PNS pusat jadi daerah. Tanpa huru-hara lah smooth gitu. Nah, pertanyaan Refli tadi soal penjatuhan Gus Dur. Halo? Iya, iya. Nah, memang sih tentu tadi diakui atau tidak diakui, kelompok garis tengah yang nggak happy sama Gus Dur, pengen ganti Gus Dur. Golkar juga ya pengen ganti. Nah, saya ingat waktu itu suasananya udah rame, kita dipanggil sama Gus Dur, 7 menteri. Saya ingat saya, Pak Bambang SBY jadi Menko Polhukam, ada Yusril, ada Pak Alwi Shihab, dan lain-lain. Gus Dur bilang, ya kan, kalau ada apa voting di DPR, MPR kita menang lah, gini. Harusnya yang beginian, Pak SBY dong yang jawab. Dia kan Menteri Polhukam, menjelaskan peta di DPR kayak apa, kalau voting kayak apa. Tapi saya nggak ngerti, Pak SBY waktu itu diam aja. Akhirnya saya yang ngomong, Gus mohon maaf Gus, kalau ada voting di DPR, kita kalah Gus. Gus Dur marah sama saya. Ya, enggak, kita menang Rizal. Itu yang dari P3 udah ngadep saya nggak mau nyebutin nama-nama nih Pak Batiar. Ya kan? Dari PAN udah ngadep saya, Golkar udah ngadep saya, kita kasih lagi tambahan menteri, mereka udah oke, Rizal nggak usah khawatir. Saya bilang Gus hati-hati, yang datang sama Gus Dur itu kebanyakan broker, bukan the real power holder di dalam partai-partai politik itu. Ini kalau voting kita kalah. Gus Dur marah sama saya. Rizal, kamu soal politik ya,
kamu tuh anak muda, baru belajar, saya jam terbangnya lebih banyak. Iya kan? Marah banget, nadanya tinggi. Alwi Shihab di sebelah saya bilang, Mas Rizal, hati-hati, Gus Dur nanti bisa kena stroke loh. Ya, saya akhirnya terdiam. Saya peluk-peluk Gus, udah Gus. Saya cuman sebagai anak buah berikan Gus Dur peta yang sesungguhnya. It's up to you, you are the leader. Akhirnya disepakati tim 7 ini ketemu sama Mega. Saya datanglah rame-rame. Sebelumnya SBY rapat, nggak tahu tuh seminggu tiap hari bagaimana supaya ada kompromi antara pemerintahan Gus Dur sebagai presiden dan Mega wakil presiden. Rapatnya aja 7 hari tuh. Saya jarang rapat. Akhirnya selesailah kesimpulannya, kita ngadep rame-rame 7 menteri ini ketemu sama Mbak Mega di Tengku Umar. Saya, SBY, Yusril, siapa yang tim 7 itulah. Nah, SBY kan menjelaskan dengan rapi, teratur, ya kan, paper sekitar 3-4 halaman gitu. Bahasanya kan rapi banget. Mbak Mega antara ngerti dan nggak ngerti maksudnya apa. Biasa kan SBY bahasa sumir gitu. Akhirnya saya setelah SBY selesai, Mbak, yang kita maksud ini sederhana. Daripada anak presiden, wakil-wakil presiden konflik nggak langsung maupun langsung, kenapa kekuasaannya Gus Dur kita kurangi, kekuasaannya Mbak Mega ditambahin, ya kan? Mbak Mega ditambahin berapa menterinya, ya kan? Gus Dur dikurangi dan sebagainya. Saya ngomong gini pendek ini aja, Mbak Mega langsung ngerti. Oh Rizal, kalau gitu saya setuju. Ya kan? Akhirnya balik lagi rombongan 7 sirkus ini ke istana ketemu Gus Dur. Ya kan? Nah, tapi bagaimana ceritanya saya kira saya cukup stop di situlah. Selanjutnya yang lain barangkali lebih. Bang Rizal, 7 itu siapa aja? Kenapa? 7 itu siapa aja? Bang Rizal, SBY, ya, SBY, Alwi Shihab, Yusril, siapa lagi ya? 7 orang menteri lah. Oke. 4 ya. Mas tadi mungkin masih ingat itu siapa. Oke. Ya. Yang saya mau simpulkan, Refli, mula-mula poros tengah dukung Gus Dur. Tapi for whatever reason, banyak nggak happy, termasuk juga soal menteri lah. Ya, Hamzah Has, Ketua P3 ketemu Gus Dur, minta jatah lebih banyak. Oke, diakomodir. Pada Gus Dur tuh sebetulnya fleksibel kok. Cuman prinsip Gus Dur tuh, siapa aja boleh ngusulin. Katanya bagus. Nanti kita tes aja sebulan. Begitu sebulan kan kelihatan menterinya kagak bisa kerja. Kan kalau udah jadi menteri itu wartawan ngomongin, rakyat ngomongin, ketahuan ini menteri bisa kerja nggak kerja. Nah, Gus Dur kalau udah sebulan 2 bulan nggak bisa kerja, ya dia ganti sama orang lain. Dia mah nggak ragu-ragu. Kalau kamu perform, diterusin. Kalau nggak dia ganti 2 bulan, sebulan. Itu makanya penggantian menteri cepat sekali. Karena nama-nama ini kan datang selain dari partai-partai pendukung, ada juga dari partai dia. Beberapa tuh memang nggak bisa kerja. Nah, tetapi akibat sistem yang cepat ini, akhirnya Gus Dur di ujung jabatannya dapat orang-orang yang relatif bagus, relatif oke gitu loh. Cuman selection prosesnya memang beda dengan Pak Harto. Pak Harto kan calon menteri itu 2 tahun udah dipantau sebelumnya. Kalau Gus Dur kan berdasarkan dari partai-partai itu tadi, dia juga mohon maaf karena kesulitan baca, nggak bisa baca orang dari muka, dari mimiknya, ini pembohong, tukang tipu, ngomong gede, dia nggak bisa baca. Nah kelemahan itu ditutupin dengan sistem, siapa aja boleh jadi menteri, 2 bulan nggak becus kita ganti. Tapi kalau dilihat kinerjanya di dalam bidang demokrasi, ya kita bebasin siapa aja. Ya, tidak ada ketua partai bisa mencat anggota DPR. Sehabis Gus Dur kan balik lagi tuh, ketua partai bisa mencat anggota DPR.
kita demokratisasi pers, ya nggak boleh intervensi. Saya telepon Bang Batiar ini kan kenal baik. Saya nggak pernah tuh bujukin Bang Batiar supaya nggak ngeritik Gus Dur, karena saya demokratis, ya kan? Dasarnya kita mau beda pendapat silahkan, asal lu jangan bersenjata aja, bersenjata gue sikat lo gitu. Tetapi apa namanya ini nggak biasa juga orang. Jadi dalam demokrasi Gus Dur meneruskan prinsip demokrasi yang dilaksanakan oleh Pak Habibie, sama-sama orang demokratis. Ya nggak ada tuh telepon-teleponan pers dan sebagainya. Yang kedua, dalam desentralisasi kita kerjakan desentralisasi di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kita pulihkan ekonomi dalam waktu cepat yang lebih adil, lebih pro-rakyat. Jadi kejatuhan Soeharto reformasi menghasilkan dua kepemimpinan yang jelas tegas arahnya dan kinerjanya berpihak kepada rakyat, keadilan dan demokrasi dan anti korupsi, yaitu pemerintahan Habibie dan pemerintahan Gus Dur. Begitu dua pemerintahan yang sangat progresif dan reformatif ini selesai, kembalilah anasir-anasir lama yang motifnya itu otoriter, motifnya itu KKN, balik lagi deh. Itulah kenapa saya katakan reformasi berhasil. Dua periode kepemimpinan yang cepat tapi kinerjanya bagus, habis itu kembali lagi oleh kekuatan-kekuatan pragmatis, kekuatan-kekuatan oportunis dan otoriter. Sehingga saya minta, mari semua kita lakukan lagu Halo Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali. Bang Batiar rebut kembali. Ya. Itu loh, siapa tadi yang muda-muda tuh? Ya kan? Mari kita rebut kembali. Masa kita biarin ya kan orang yang nggak ada peranannya dalam proses demokratisasi, perjuangan keadilan, perjuangan anti KKN bisa ngacak-ngacak Indonesia saya tanya. Terima kasih. Ya.